Ini harus kita cari win-win solutionnya di mana kok? Ya, Semua pihak happy, kira-kira apa ya? semua yang tanpa Gibran lah, semua happy pasti. Oh ya, kalau tanpa Gibran semua happy ya? Jolo kapan bikin itu? Ngajukan jadi amicus curiae. Oh lagi musim. Lagi musim, sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Lu sering diadili kan? Oh amicus curiae itu artinya? Sahabat pengadilan. Oh pantesan temen gue tuh namanya Ami, dia sangat bersahabat ya. Habis lebaran gini bersahabat banget ya. Karena sudah sama-sama kosong dompetnya, dia tiba-tiba bersahabat. Amicus curiae. Itu artinya? Sahabat pengadilan. Jadi Karena- menguatkan hakim nggak usah takut. Gitulah. Kita punya sahabat atau hakim tuh pengadilan punya sahabat-sahabat yang akan mensupport semua keputusan mereka. Kalian nggak sendiri kok. Kalian nggak sendiri. Yang kuat. Kira-kira itu ya, namanya Ya. sahabat kan menguatkan. Menguatkan. Yang kemarin cukup viral itu ketika seorang Ibu Megawati Soekarno Putri Yep. juga membuat amicus curiae itu tadi. Ya, Ditulis tangan, pakai tangan. bahkan dimuat di Kompas. Iya, sebelumnya ada tulisan bagus di Kompas itu soal Iya. kenegarawanan Hakim MK, Itu Bu Mega. Bu Mega. Gila, ya akhirnya kemudian Bu Mega bersuara. Kenapa bersuara? Gue ada feeling nih, kenapa kemudian Bu Mega merasa perlu menjadi sahabat pengadilan. Pengadilan. Khususnya di MK ini. Iya. Karena 2003 Bu Mega itu yang menandatangani MK. Berdiri. Berdirinya MK. Iya, beliau presiden waktu itu. Mungkin itu ya. Ya jadi namanya ada merawat kan. ikatan batin Ada lah ikatan ya. batin gitu. Ini kan Iya, iya. bayi yang kita besarkan dulu, jangan sampai ini misalnya gitu Jangan kan. sampai merasa sendirian gitu Oh, loh. oh, Kayak sekarang Pak Anwar Usman kan merasa sendirian Iya, kan. Nggak nggak diajak diajak. sidang. Dikunci di WC Sebentar kok, kali. sebentar. Kalau nggak diajak sidang itu, uang makannya gimana? Iya, kan dia bisa makan martabak. Kiriman. Gua masih levelnya masih itu ya. Mikirin ya, kita kan namanya UMR ya. Kita ini gaji UMR kan mikirin, kalau nggak masuk kerja, uang makannya gimana kan gitu kan. Jadi dia nggak ikut sidang. Yang sidang itu kan ada 9 hakim MK. Yang 9. sidang cuma 8. Yang satu nggak boleh ikut. Ketika dia mau dengar-dengar, nggak boleh. Gitu. Atau dia kayak di kantor gua dulu tuh, kalau Iya. misalnya lu lagi sakit, ya udahlah lu yang bagian ngabsen aja gitu. Ada nggak gitu dia? Dia di depan ngabsen. Oh enggak, dia ada. Misalnya rapat nih. Heeh. Ada paling dari atas apa. Balkon dong lu. Kayak Nggak, gitu. dari atas Ethernet itu dia. Ngasih kode enggak? Kayak pelatih bola itu enggak? Gitu enggak ya? Amicus curiae. Kenapa banyak yang deg-degan ketika ada Bu Mega memberikan sekedar nasihat sebagai sahabat, Iya. ya penguatan. Lalu ada katanya Pak Rizik Sihab juga ngasih amicus curiae. sama Pak Din Samsudin barengan. Pak katanya Din dia. Samsudin juga. Tapi juga ada guru-guru besar. Ada akademisi juga. Mahasiswa. Ada mahasiswa juga dari beberapa kampus. fakultas Ada hukum. semacam komunitas lawyer di Amerika juga itu. Oh ya. Katanya Mbak Lia Lia Sunda, Sunda. itu juga memberikan juga Amicus kemarin. curiae, komunitas lawyer orang Indonesia Yang ada di- mereka berpraktek di Amerika. berpraktek di Amerika. Wow. Makin banyak ya. Banyak. Ini kalau kita berdua ngasih amicus curiae, lu mau Iya. ngomong apa lu? Ya, gue sih ngomong Ya. sama MK, gak usah khawatir. Oh, Ketuk aja. oh gitu. Wah, lu ketuk aja, Pak. Masalahnya begitu ngetuk itu kan ada tanggung jawab kok. Lah iya, Ada tanggung kan jawab. ada presidennya, ada yang ngetuk tidak bertanggung jawab. Akhirnya sekarang Nggak nggak boleh bisa ikut ngetuk. sidang. Nih, ini nasihat buat lu kok. Iya. Hati-hati gunain palu. Lu nggak boleh ngetuk sembarangan. Ntar Kenapa? kalau salah ketuk, palu lu nggak bisa digunain lagi. Iya. Palu kita lo ya. Lu kan punya palu, gue punya palu. Ini kok, efeknya apa nih? Amicus curiae ini apakah bisa saja kemudian menjadi alat pertimbangan? Iya, atau- katanya kan ketika kita mengajukan amicus curiae kan tokoh-tokoh itu kan mereka kasih pertimbangan-pertimbangan. Misalnya dilihat dari jalannya persidangan kira-kira apa sih pertimbangan mereka itu disampaikan ke MK. MK membaca beberapa pertimbangan itu. Siapa tahu. Siapa tahu ada sudut pandang yang mereka lupa, Oh, iya. sudut pandang yang mereka nggak konsen di situ. Oh, ternyata gitu lah. Iya. Ketuklah. Tuk, gitulah Oh. misalnya. Oh, ini Kalau putusan MK nomor 90 tuh amicus curiae-nya
apa Oh, yang dia nggak yang berhak. ketawanya gini? Itu dia punya amicus curiae nggak tuh? Ya, dia bukan amicus curiae kan, kalau amicus sahabat pengadilan. Oh, dia bukan sahabat ya? Keluarga. Oh, Keluarga pengadilan. dia bukan amicus curiae, dia amicus keluarga. Oh, kalau amicus keluarga tuh ngasihnya bukan catatan, fotokopi kakak. Ini masih anak saya, ya kan gitu kan? Tolong dibantu. Itu, jangan-jangan itu manjur. Itu lebih tinggi dari amicus Amicus curiae. curiae, baru sahabat. Ini sudah berkeluarga. Masuk kakak ini. Atau dia cuma dianggap sahabat ya. Yang lain dianggap keluarga gitu. Iya, ya itu kan? dia. Jadi ketika nanti dimajukan, Oh, gue kebayang, mungkin 8 hakim nganggap sahabat, yang satu nganggap keluarga kok. Jadi kejadian itu. Amicus curiae yang itu tuh, Iya. yang putusan nomor 90, 8 orang menganggap itu sahabat, Iya. ini menganggap keluarga. keluarga Pantesan. lebih tinggi, dapat warisan. Jadi kalau keluarga kan, sahabat nggak dapat warisan. Tanggal 22, Eh, ini akan ada pengumuman keputusan MK, MK terhadap sengketa Pilpres. Pilpres. Apa yang ada dalam analisa lu kira-kira? Banyak sih, analisa kan ada yang bilang, nanti putusannya biasa-biasa aja. Normatif. Udah, paling semuanya oke, Ya. ditolak gitu, segala tuntutan ditolak, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang juga, nih, nanti ada keputusan drastis. Wow. Agak Karena kalau seandainya nggak diputuskan secara drastis, maka Pilpres ini akan jadi pola untuk Pilpres atau Pilkada selanjutnya. jadi menormalisasi Menormalisasi, kejadian-kejadian yang disebutkan ya, dalam sidang kemarin. ya. Yang apa? Bansos, apalagi aparat. Iya, itu Gitu, makanya orang akan menunggu-nunggu banget nih. Sebentar, sidang lu udah nelpon saudara lu yang ada di Medan belum? Sudah ada guyuran bansos? Bansos kemarin kan udah dikirimin lagi di Medan, udah didatangi habis Lebaran. Oh iya, Bukan jangan. bansos sih, itu namanya amplop Lebaran. Oh, jangan sampai itu kejadian lagi. Maksudnya itu. Kalau keputusannya misalnya nih, ini kita analisa. Ada beberapa keputusan, katakan ada 3 atau 4 keputusan. Putusan pertama, misalnya bilang kami tidak menemukan Pelanggaran. tidak bisa membuktikan pelanggaran, bukti yang disampaikan tidak meyakinkan, maka Atau gugatan ditolak. Gugatan ditolak. Ayo udah pulang. Gitu gimana? Berarti apa yang terjadi? Demokrasi kita jadi gimana kalau kayak gitu? Yang terjadi adalah family curiae. Family keluarga. Denny hilang duitnya udah ya. Loss ya. Jadi ya akhirnya disetujui bahwa oke lah keluarga lah. Oh, Bangsa ini kayak gitu. Itu akan yang seperti yang sering pengamat bilang ya, nanti pemilu yang akan datang curanglah securang-curangnya, yang penting nilainya Nilai kecurangannya maksimal gitu loh, maksimal. biar nggak bisa dituntut. Karena hanya angka-angka saja yang akan Ya. dipertimbangkan. Makanya dulu kan MK dibilang majelis Kalkulator, ya iya, kan, iya. karena hanya ngitung-ngitung angka itu tadi. Ya, nah. Itu kalau misalnya putusannya itu Ya, yang terjadi kayak gitu akhirnya ya kita jadi apatis. kentang dong kita. Wow, kita udah Wortel juga lah. Sayur sop. jatuhnya sayur sop. Itu kalau putusan pertama kira-kira itu. Ya, Bisa jadi kalau putusan 01 yang diterima. Tuntutan. tuntutannya. Ya, apa sih tuntutannya gue lupa. Pemilu di Pilpres diulang, Oh, yang tiga-tiganya 02 ikut kecuali Gibran tidak boleh ikut karena sumber karena masalahnya dia, itu. dianggap dia misalnya KPU ketika terima Itu juga pendaftaran, melanggar. itu dianggap melanggar. Keputusannya sendiri sudah Bermasalah, MK gitu bermasalah. Masuk akal sih. Kalau itu yang terima gimana kok? Apa yang terjadi? Ya berarti pemilu ulang enggak kan? Pemilu ulang, semua tuntutannya pemilu ulang lagi. ulang. Jadi nanti Pilpres diulang. Pilpres diulang. Gini, Pilpres diulang, tapi jangan bilang-bilang Gibran. Gitu lah kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. Nanti Gibran nanyanya ke Pak Usman. Bos lo juga nggak kasih tahu. Nggak dikasih tahu. Jadi ambigu kurei. Kan ambigu kan. Kalau itu yang terjadi gimana kok? Kita kampanye lagi. Enggak kampanye lagi, coblos ulang. Jadi pemilu ulang beda sama coblos ulang. Oh, Kalau pemilu ulang tuh ada kampanye, ada ini. Kalau coblos ulang ya kita jadi Tahu-tahu nggak ada- ada foreplay. Oh. Nah, bedanya itu loh. Langsung Pemilu- bayar. Pemilu tuh foreplay dulu, baru coblos. Nah, itu pemilu. Oke. Kalau coblos ulang langsung. Langsung, to the point Nggak ya. pakai foreplay. Nggak pakai foreplay. Tapi kan belum bangun semangat para relawan ini maksudnya.
Harus segera dilurusin ya. Iya. Jadi kalau kira-kira keputusannya adalah pemilu ulang tanpa Gibran. Coblos ulang. Iya, coblos ulang tanpa Gibran. Pak Prabowo sedih nggak? Ya seneng lah. Hah? Kok Kok nggak seneng? Ketimbang repot. Oh iya, kayak kita misalnya, acara besok kita kumpul-kumpul, kita aja ya jangan bawa anak kecil gitu. Kayak gitu ya? Iya, ketimbang repot. Mungkin Pak Prabowo merasa, alhamdulillah. Beban gua nih. Iya, jadi gua nggak direcokin nanti. Iya. Misalnya nanti ketika terpilih dititipin menteri. Wah, titipin menteri itu berat loh kok. Kita dititipin cucian aja berat. Dia udah gini-gini. Gue cek dulu, ditelepon Gibran ya. Kalau tadi pertama kemungkinan MK nanti memutuskan adalah ya udahlah, buktinya kurang kuat gini udahlah. Udah lanjut Prabowo Gibran lantik sudah selesai. Selesai. Yang kedua kalau solusinya ternyata Diskualifikasi misalnya. tuntutan dari petitum ya. Petitum dari calon 01 diterima atau dikabulkan. Berarti coblos ulang tanpa Gibran. Tanpa Gibran. Tapi yang sadis itu kalau misalnya dari 03 yang dikabulkan. Kenapa? Yaitu coblos ulang tanpa Prabowo Gibran. Oh. Ini harus kita cari win-win solusinya di mana kok? Ya, Semua pihak happy, kira-kira apa ya? semua yang tanpa Gibran lah, semua happy pasti. Oh ya, kalau tanpa Gibran semua happy ya? Itu pamannya tuh happy nggak itu? Paman yang satunya, paman oposisi. Nah, kalau misalnya tanpa Gibran, Berarti Prabowo bisa dilantik sendiri. oh, Jadi gini, kan ada pemilu, misalnya keputusannya di luar tuntutan. Coblos ulang berarti semua keputusan KPU kemarin dibatalkan. Oh ini 0-0, yuk kita coblos lagi, ulang. Kalau misalnya keputusan KPU diterima, tetapi misalnya karena ada satu peserta yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai dengan mekanisme pendaftaran dan lain-lain, kemudian dicoret, keputusan KPU-nya diterima, Prabowo tetap jadi presiden. Tapi wakilnya bukan Wakilnya Gibran. ya bisa dicoret kan sama MK. Itu ultra petita, maksudnya memutuskan yang di luar tuntutan kedua belah pihak. Kedua pihak. Kan tidak ada tuntutan itu, Iya. tidak ada. Tapi MK boleh melakukan itu. Boleh kan hakim, pertimbangannya kan Kasian kemana-mana. Farid kok. Kenapa? Udah diutus ke India. Lu nggak Ya kan kasih nggak apa-apa, kan Mas Gibran masih jadi wali kota Solo. Makan siang gratis di Solo dulu latihan. Iya, Iya di kan? Solo dulu. Jadi dia kan masih jadi wali kota. Gudegnya enak banget itu. Gudeg di mana? Gudeg di deket ini, apa namanya tuh, Singosaren, enak banget itu. Kira-kira win-win solusinya apa kok kalau sampai terjadi itu? Nanti pendukung Gibran marah. Iya, pasti ada yang marah. Apapun keputusan MK, itu kan pasti ada kontroversi kan. Makanya itu gunanya amicus curiae itu. Bahwa enggak, memang ada kontroversi, tetapi kita support kok. MK, Pak Hakim santai. Pak Hakim dan Tetep Pak Jaksa. kapan? Oh iya, bukan itu lagu. Oh, artinya gini ya. Artinya kemudian kalau misalnya Prabowo diokein oleh MK, tapi harus cari ya Pak Prabowo ya udah cari wakilnya lah siapa lah. Iya. Dulu kan pemenang Kayak misalnya dulu gitu kan. zamannya Bu Mega ya. Bu Mega kan dulu ketika Gus Dur terpilih sama Bu Mega. Iya. Lalu Gus Dur lengser, Iya. Bu Mega naik. Kan dia nyari wakilnya Oh, kan. Bu Mega? Pak siapa? Pak Hamzah. Pak Hamzahas. Nanti itu dikasih ke MPR, ketuk palu Ketuk gitu. Palu, siapa diajukan sama Pak Prabowo, misal gitu loh, siapa yang diajukan. Kalau Gibran nggak siapa kok yang jadi Ya wakil? kan banyak, ada Pak Habibur Rahman. Atau Kaisang? Kak, Udah sama aja dong. lebih muda nggak boleh. Oh, lebih muda ya, Harus lebih tua dari 29 Gibran lah. Lebih tua dari Gibran. Iya, lebih tua dari Gibran. Kan nggak mungkin ibu itu kan. Pak Anies. Boleh kok gitu. Boleh. Oh, terserah Pak. Pak Prabowo, kan nanti kan prosesnya kan Pak Prabowo udah jadi presiden, udah dilantik, nggak punya wakil. Ini siapa yang mau jadi wakil gitu kan? Itu pasti banyak banget yang mau ya. Iya, orang pada daftar kan, oh gue jadi wakil, gue jadi Kalau wakil. secara politik, biar pemerintahan Pak Prabowo ini mungkin nanti kalau memang kemudian diputuskan itu ya, biar stabil, kira-kira siapa yang paling pas gitu kira-kira? Macem-macem, bisa Pak Mahfud bisa.
Oh iya, Prof Mahfud. Prof Mahfud. Kalau Ahmad Dhani belum ya? Ahmad Dhani belum lah. Belum ya, masih. Mbak Mulan mungkin Mulan. Oh iya ya, nanti ribet ya berdua kan nyari. Jadi bisa siapa saja? Bisa Mas Ganjar, bisa Pak Anies, bisa terus siapa Pak Muhaimin. Slepetologi. Iya, slepetologi. Oh. Mas Gibran. Kalau kan ketua udah KPU dicoret. gimana? Ketua KPU. Ketua KPU nanti. Oh lagi sibuk ya dia lagi. Lagi sibuk banyak, sekarang kan lagi digugat lagi. Karena pelecehan. Pelecehan. Ya pelecehan itu loh, kalau lo parkir ada lecehan nggak gitu? Recehan, lain. Masalahnya itu melulu dia ya. Iya. Jadi bisa siapa saja yang kemudian kalau misalnya keputusannya itu ya. Kalau keputusannya Tapi itu. apakah keputusan itu akan win-win solution itu tadi? Ya pastikan setidaknya orang jadi pesannya gini oleh MK, pesannya lo boleh ikut pemilu tapi jangan curang, jangan ngaco, jangan lo mentang-mentang keluarga lo gitu loh. Jadi kita tahu besok ada Pak Prabowo jadi presiden, Prabowo pengen majukan anaknya misalnya. Ya nggak gitu-gitu banget deh. Karena jadi, dulu udah pernah begitu, kita cancel loh. Kita cancel. Oh di situ berarti ya. Ya, Sekarang peran penting MK adalah memastikan bahwa pemilu ke depan ini nggak ada lagi yang kayak gini, capek banget. Capek Iya. bro. Anak gua itu yang sekarang PAUD, cita-citanya mau jadi presiden tadinya. Lah, Harus nunggu gua jadi presiden dulu dong. Kan nggak mungkin. Tapi Iya. kalau misalnya MK besok memutuskan bahwa ini nggak benar Pak, sudahlah ayo kembali ke pangkuan Pertiwi. Bapak pulang ke Solo dengan senang, ya kan? Ya kan gitu kan. Biarkan yang jadi presiden dan wakilnya ini yang kira-kira dipilih oleh rakyat. Nah, kan sekarang di MK itu ada dua sudut pandang. MK hanya mengadili soal hitung-hitungan. Angka-angka. Sementara yang digugat itu bukan hitung-hitungan ini. Yang Tapi digugat sebelum. itu asas pemilu jujur, adil, rahasia. Bagaimana cara mengadili jujur dan adil? Lah ya itu. Bagaimana caranya? Kan MK ini kan sebagai sebagai penjaga konstitusi. Ini kan konstitusi kita. Ada dalam undang-undang dasar. Pemilu itu harus Begini. punya azasnya ini. Kalau azasnya dilanggar, berarti pemilu itu tidak konstitusional, tidak legitimate. Jadi mengacu ke sini. Kalau ada pelanggaran azas, mana yang dilanggar? Iya. Gitu lah. Iya. Ini berarti kalau kejadian kemarin itu azas adilnya nggak ada. Adilnya nggak ada. Azas Jujur. jujur. Nggak ada. Iya kan? Oh katanya begini kok begitu. Ya, katanya nggak jujur. Katanya. Azas rahasia. Ya kan? Dan yang paling penting menurut gua ada sumpah presiden. Ketika dibacain tahun 2019 kemarin tuh ngeliat lagi di situ ada kalimat yang berbunyi akan melaksanakan undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya. Nah, Kalau peraturannya 40 tahun nggak boleh, ya sudah itu ikuti, bukan diutaati. atau ada dalam undang-undang dasar kita itu menyangkut soal KKN. KKN ada. Apabila Kuliah kerja nyata. Ini lu balik aja sana ke desa penari. Ya, maksudnya ada KKN di jelas-jelas itu loh. Jadi itu dalam undang-undang dasar kita. Kan itu bagian dari wilayah hakim konstitusi. Tahu banget lah. Tahu banget, TAP MPR kalau nggak salah KKN itu kan. Kemudian azas pemilu itu di undang-undang dasar. Ya ini ada pelanggaran yang serius mungkin kalau versi bagian MK pasti dari konstitusi tahu lah. Jadi MK tidak diturunkan cuma sekedar hitung-hitungan, Ya ngapain? tapi ngelihat ini konstitusinya, ini kenyataannya gitu lah. MK itu bukan auditor, ngapain ngurusin hitung-hitungan? Iya. Tapi bener ya, jadi prosesnya jangan sampai pemilu ke depan yaitu tadi curanglah securang-curangnya. Toh kalau ke MK nggak akan diurus soal kecurangannya, tapi hanya angka hitung-hitungannya. terakhirnya Jadi doang. kalau lo pengen curang Signifikan ya nggak? menanglah 58%. Karena lo yang akan didebat itu angka-angka lo. Betul. Kalau angkanya nggak bisa membuktikan 58% ini dari mana, udah ditolak gugatan. Iya. Itu cara berpikir MK yang mahkamah kalkulator. Oh iya, yang masih banyak om brewoknya ya dulu ya. Wah ini kayaknya ada telepon. Pak Jokowi.